Hai, nama saya Gilbert Turangan dari kelas 8C. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Sumpah Pemuda. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang munculnya Sumpah Pemuda sebenarnya muncul dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Diketahui bahwa PPPI merupakan sebuah organisasi pemuda yang anggotanya merupakan para pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda-beda dan dibagi dalam 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita kenal selama ini. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi, Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan negara asing. Yang ketiga, tujuan. Tujuan Sumpah Pemuda yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir dan menentang para penjajah. Yang kedua, mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Dan yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda dari berbagai daerah Indonesia. Nah, bercerita mengenai Sumpah Pemuda terjadi atas 2 kongres. Yang pertama, Kongres Pemuda Pertama. Latar belakang dan tujuan Kongres Pemuda Pertama. Pada tahun 1908, lahir organisasi pergerakan nasional pertama yaitu Budi Utomo. Sejak Budi Utomo berdiri, berbagai organisasi pemuda lain juga bermunculan yang bersifat kedaerahan seperti Tri Koro Darmo atau Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, dan masih banyak lainnya. Seiring berjalannya waktu, lahir pula organisasi yang lebih luas lagi, seperti Perhimpunan Indonesia atau PI yang kemudian menjadi organisasi politik. Dari banyaknya organisasi pemuda yang muncul, maka banyak juga pemikiran atau gagasan yang berbeda-beda meskipun memiliki satu tujuan yang sama, yakni mencapai cita-cita bangsa. Salah satu upaya untuk memperoleh kesatuan pendapat tersebut, maka perlu dilakukan sebuah pertemuan besar yang kemudian disebut Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama bertujuan untuk membangkitkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Dalam Kongres Pemuda Pertama, ada kepanitiaan Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani dan Sumarmo ditetapkan sebagai wakilnya. Sedangkan posisi sekretaris diisi oleh Jamaluddin Adinegoro dan Suarso ditunjuk sebagai bendahara. Selain itu, ada pula anggota Kongres Pemuda yang pertama terdiri dari Bahdir Johan, Jan Toule Solewich, Paul Pinontoan, Ahmad Hamami, Sanusi Pane, dan Sarbani. Hasil dari Kongres Pemuda pertama ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Dan yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada Kongres Pemuda kedua. Latar belakang terlaksananya Kongres Pemuda kedua merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu,
Hal yang juga mendorong diselenggarakannya Kongres Pemuda II adalah berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa. Misalnya pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif, pulangnya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda, dan berdirinya partai-partai politik sejak 1927. Atas inisiatif PPPI, para pemuda meneliti hambatan saat Kongres Pemuda pertama pada 2 Mei 1928 bertempat di Klub Gebou, Jalan Kramat Jaya. Para pemuda pelajar melakukan pertemuan dan menyepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Tujuan dilaksanakan Kongres Pemuda kedua yaitu melahirkan cita-cita semua perkumpulan para pemuda Indonesia, membahas tentang masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Adapun kepanitiaan dalam Kongres Pemuda kedua yaitu Kongres Pemuda kedua diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito didampingi oleh RM Djoko Marsait sebagai wakilnya. Sedangkan Muhammad Yamin dipilih sebagai sekretaris dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Selain itu, panitia Kongres Pemuda kedua lainnya ada Joham Muhammad Raya atau pembantu 1, R. Kaca Sungkana pembantu 2, Senduk pembantu 3, Johannes Leimena pembantu 4, dan Rohjani Suud pembantu yang kelima. Hasil dari Kongres Pemuda kedua yaitu yang pertama, Ikrar Sumpah Pemuda. Isi dari Ikrar Sumpah Pemuda adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian hasil yang kedua yaitu menetapkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Hasil yang ketiga menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Dan yang terakhir, yang keempat, sepakat akan melebur organisasi pemuda menjadi satu wadah yaitu Indonesia Muda. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, maka tentu ada makna dari Sumpah Pemuda bagi kita sebagai generasi muda. Ada berbagai makna dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia yang pertama yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan para anak muda Indonesia. Ketika itu, pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa perjuangan pemuda dan pemudi saat itu, mungkin saja Indonesia tak bisa bersatu untuk melawan para penjajah. Makna yang kedua yaitu mendorong semangat juang generasi muda. Semangat membara para anak muda yang mencetuskan Sumpah Pemuda ketika itu bisa menambah energi positif pada generasi penerusnya. Semangat terus berkorban tetap terpatri dalam diri meski banyak rintangan yang harus dilalui generasi terdahulu. Makna yang ketiga, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Saat Sumpah Pemuda diikrarkan, tampak jelas kebanggaan dari para pemuda yang tertuang dalam setiap kalimat isi Sumpah Pemuda. Jadi, sudah seharusnya bagi generasi muda untuk bangga dan mencintai tanah air. Terlebih lagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dan memiliki beragam budaya. Kekayaan dan keberagaman tersebut tentu harus dilestarikan oleh para generasi muda. Makna yang keempat yaitu menekankan rasa bangga akan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu kita tekankan,
Terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena terjadinya modifikasi bahasa. Padahal tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan dirasa sulit. Hal tersebut juga bisa dipengaruhi pada intelijensi dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, memaknai rasa cinta kepada tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bangsa Indonesia dengan penuh perjuangan yang melibatkan pengorbanan nyawa dan harta benda rakyat, termasuk wujud mencintai keragaman budaya, agama, dan masyarakat. Nah, selanjutnya, saat ini tentu Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai. Yang pertama, nilai semangat Sumpah Pemuda yaitu nilai cinta bangsa dan tanah air. Nilai dalam Sumpah Pemuda yang pertama ialah cinta bangsa dan tanah air. Mengapa demikian? Karena dalam ikrar Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 1928 terdapat makna satu tanah, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut yang menjadi wujud dari adanya rasa cinta terhadap bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Yang kedua, nilai sikap rela berkorban. Adanya nilai cinta bangsa dan tanah air tak lepas dari nilai akan sikap rela berkorban dalam Sumpah Pemuda. Rela berkorban berarti ikhlas atau rela untuk memberikan apapun yang dimilikinya demi kepentingan bangsa dan negara. Meski kondisi tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai persatuan. Hal tersebut bisa dilihat dari dasar Sumpah Pemuda yang dirumuskan dan diikrarkan pemuda dari berbagai daerah, suku, agama, hingga golongan yang berbeda-beda. Meski terdapat perbedaan, justru tidak menghalangi para pemuda untuk dapat merasakan persatuan. Nilai selanjutnya itu menerima dan menghargai perbedaan. Nilai menerima dan menghargai perbedaan yaitu menerima dan menghargai siapa saja untuk bisa beraktivitas dalam lingkungan tanpa membedakan status seseorang. Nilai yang selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa. Nilai lain yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ialah nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya. Hal itu berarti dalam ikrar Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda dalam merebut kemerdekaan Indonesia tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan golongan masing-masing. Yang selanjutnya, nilai semangat persaudaraan. Nilai semangat persaudaraan juga ada di dalam Sumpah Pemuda. Hal itu dilandasi dengan adanya semangat kekeluargaan antar sesama. Dan selanjutnya ada nilai meningkatkan semangat gotong royong. Gotong royong atau bekerja sama demi mencapai satu tujuan yang merupakan suatu kebudayaan yang kuat dalam bangsa Indonesia. Nilai gotong royong atau kerjasama yaitu saling membantu dalam berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, tugas-tugas yang diberikan bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Nah, selanjutnya, apa yang dapat menjadi kesimpulan? Jadi, kesimpulannya yang pertama, makna Sumpah Pemuda sangat penting untuk kita tanamkan dalam jiwa dan tindakan kita keseharian. Yang kedua, isi dari Sumpah Pemuda menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Serta kesimpulan yang terakhir yaitu semangat dan komitmen Sumpah Pemuda harus terus kita hidupi karena isinya mengamalkan semangat kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, dan tanggung jawab. Nah, kita perlu mengingat bahwa kita walaupun generasi muda, kita harus memiliki jiwa semangat nasionalisme dalam kita mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ingat kata Soekarno, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda.
Kalau sekedar mau isi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir. Sekian dari video pembelajaran mengenai Sumpah Pemuda dari saya. Terima kasih.